Ya, saya tetap mengatakan bahwa itulah dampak dari Undang-Undang KPK itu. Undang-Undang 19 2019 itu adalah membuat KPK menjadi seindependen, karena yang diukur kan persepsi. Makanya persepsi korupsi. Nah, persepsi itu datang kan dari perilaku pimpinan KPK, perilaku pegawai KPK, perilaku institusi itu. Itu makanya saya katakan kepada ini 8 apa 9 Pak? Kalau 8, yang dulu 9. Oh, dulu sekarang 9. jadi 8. Dulu 9 lembaga, sekarang 8 lembaga. 8 lembaga ya. Nah, nanti bisa dilihat di websitenya TI. Karena tahun sebelumnya kan kita tahunya 9 lembaga. Yang di situ masuk World Economic Forum. Nah, itu kan sekarang tidak masuk di dalam. Jadi pembagiannya berarti berkurang, Pak? Iya, dibagi 8. Seharusnya bagi 9 kan. Tapi kan orang bilang katanya cara bagi penghargaan nih, Pak. Setahu saya ada penghargaan pribadi dan ada penghargaan sistem. Sistem yang ada berapa penghargaan, Pak? Tiga waktu itu, seingat pribadi, satu yang LHKPN laporannya dia, yang 3 sistem mengenai sistem di DKI yang dia bentuk, yang kita anggap itu menjadi meningkatkan efisiensi, ekuitas, transparansi, check and balance dan seterusnya. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lamulo Show di seluruh tanah air. Alhamdulillah kita kehadiran narasumber kita yang luar biasa, orang tua kita, tokoh nasional kita yang sudah lama di KPK, yaitu Bapak Dr. Saud Situmorang MM. Ya. Apa kabar Pak Saud? Baik. Terima kasih. Baik Pak Saud, berkaitan dengan kehadiran Bapak hari ini kan di KIB Pak ini. Saya agak kaget ini Pak, karena Bapak kan bukan politisi, tapi diundang. Apa alasannya Pak sehingga bisa hadir di KIB Pak? Yang dimana ini mendukung Pak Anies tentu ya, dari teman-teman kuning, hijau, biru Pak ya. Nah yang saya lihat ini Pak, karena saya tahu Pak Anies kan, Bapak waktu masih di KPK dulu, Pak Anies mendapatkan penghargaan nih Pak. Setahu saya ada penghargaan pribadi dan ada penghargaan sistem. Ada berapa penghargaan Pak? Tiga waktu itu, seingat pribadi, satu yang LHKPN laporannya dia, yang 3 sistem mengenai sistem di DKI yang dia bentuk, yang kita anggap itu menjadi meningkatkan efisiensi, ekuitas, transparansi, check and balance dan seterusnya di DKI. Bagi saya, kemudian teman-teman bertanya untuk kemudian mengajak saya berdiskusi bagaimana ke depan gitu ya. Ya tentu kewajiban kita bersama untuk menjaga orang-orang tetap berintegritas. Kalau di samping umpamanya ada kandidat-kandidat yang lain gitu. Jadi maksud saya adalah kenapa saya hadir di sini menjadi menarik kalau umpamanya suatu saat kita ketemu pemimpin yang benar-benar integritas, itu yang memang dijaga oleh KPK. Harus kita jaga. Iya, itu aja intinya itu. Betul. Nah. Baik, sedikit Pak Saud, ini kan lagi panas di isu Pak. Belakangan tentang mengenai Pak Anies. Kesannya dipaksakan untuk dijadikan tersangka. Bapak kan udah lama di KPK, 2015 sampai dengan 2019. Tentu tahu apa yang terjadi dinamika di dalam sana. Seperti apa tanggapan Bapak ini? Ya, untuk menentukan seseorang masuk dari proses mulai dari penyelidikan, katakanlah mulai dari pengaduan, penyelidikan sampai penindakan itu kan sampai penuntutan, semua itu kan ada prosesnya, ada sistem yang bekerja. Dan ini terlihat sistem itu seperti kalau kita baca di Tempo, ada sesuatu sistem yang menurut saya tidak bekerja dengan baik. Nah, artinya kalau memang betul, itu nggak perlu seperti sekarang kayaknya rame banget gitu ya kan? Kalau ada kekuatan buktinya, udah selesaikan aja, nggak usah nunggu lama-lama. Belakangan muncul lagi berita akan membuat penyidikan tanpa menyebutkan siapa tersangkanya, makin ngaco lagi kan gitu. Jadi makanya saya katakan, kalau memang kekuatannya di kekuatan bukti itu, tetapi keyakinan saya, kalau yang saya pelajari, yang kemudian saya masukkan di dalam podcast saya itu, bahwa ternyata memang e-formula itu niat jahatnya bukan di dalam e-formula itu, di luar e-formula. Ya, di luar e-formula itu siapa? Ya, banyak orang. Karena ada upaya-upaya sabotase dulu, memindahkan, kayaknya susah banget. Padahal itu tujuannya adalah untuk pariwisata dan seterusnya, dan ternyata menguntungkan sekian rupiah triliun yang bisa dengan kunjungan usukan dan seterusnya. Jadi makanya saya keyakinan kalau dikatakan rugi negara, ruginya di mana gitu. Dan saya kan sudah menggambarkan proses itu mulai dari rencana hari pertama Pak Anies merencanakan itu sampai kemudian dia bisa melaksanakan sekitar bulan Juni 2022 itu semuanya dari kronologis itu aja kita sebenarnya bisa tahu nih aja seseorang. Itu kan detail, sangat transparan.
jangan lupa good governance itu diantaranya kan salah satunya transparan. Dan ini ciri khas masyarakat madani. Nah, bicara madani buat Anies ini udah biasa. Gitu ya Pak? Iya. Berarti ini boleh kita tarik kesimpulan clear Pak ya sebenarnya? Dalam pandangan saya iya. Jadi artinya kalau itu nanti ada sesuatu, nanti kita lihat seperti apa mereka melaksanakannya. Tetapi melihat dari yang ditulis oleh sejumlah harian dan kemudian mereka dapat sumber informasi yang mereka yakini, bahwa ternyata kan di dalam rapat saja mereka sudah berdebat, ya kan? Nggak putusannya itu nggak menunjukkan satu kepastian bahwa memang wajar untuk di PTSK-kan dan masuk ke penyidikan. Gitu. Penyidikan. Ya, gitu. Ya. Nah, baik Pak. Mungkin terakhir Pak Saud, kita lihat kan fenomena Pak Anies ini luar biasa Pak ya. Sehingga Bapak pun hari ini hadir di KIB ini. Nah, selain integritas, kemudian prestasi, apalagi Pak? Sehingga membuat Bapak ini benar-benar hadir di acara besar ini. Yang membedakan, saya beberapa kali di media kan bilang, yang membedakan dia dengan event kita semua gitu ya, adalah sustainability integritasnya. Jadi dia dari masa ke masa itu memang berkelihatan, mulai dari dosen, terus menjadi gubernur, kemudian sebagai calon, dan seterusnya. Itu kan yang paling sulit dari seseorang adalah mereka menjaga sustainability-nya, kepastiannya. Jadi dia tidak berubah karena situasi apapun. Itu yang cenderung kekuasaan, cenderung abuse di mana-mana itu dia tidak lakukan itu. Gitu. Sehingga saya bilang kalau saya sebagai warga negara, jangankan dulu sebagai politisi, saya nggak politisi gitu, tapi kewajiban kita untuk mendukung negeri ini menjadi pimpin oleh orang-orang yang memiliki integritas sehingga kemudian kepastiannya. Jangan lupa. Nah, dengan orang-orang berintegritas integritas ini kan ada kepastian di situ. Kepastian, betul. Ya, kepastian apa? Pembangunan ekonomi, peradaban. Hari ini kita bicara keadilan sosial dan seterusnya. Kepastian itu yang sangat kecil di Indonesia. Kalau enggak, indeks persepsi korupsi kita nggak turun 4 begitu kan? Turun 4 itu udah luar biasa. Itu ketidakpastiannya cukup tinggi itu. Itu ketidakpastian investasi, ketidakpastian clean government, ketidakpastian konflik of interest, dan banyak ketidakpastian yang lain. Karena itu variabelnya kan banyak, saya katakan tadi. Katakanlah dia hanya ngaco umpamanya dari sisi manajemen. Nah, kan 8 institusi yang lain, 7 institusi yang lain, kan ada 8 institusi tadi yang menilai, yang dulu 9 kan? Ya, IPK ya? Iya, yang IPK. Itu kan menunjukkan bahwa ada ketidakpastian yang tinggi, dan itu adalah musuh yang paling harus kita musnahkan, ketidakpastian ini. Itu oleh sebab itu kita perlu orang-orang yang punya potensi sustainable integritasnya, sehingga kemudian bisa menjaga kepastian itu. Jadi dia nggak berubah karena apapun, karena dipengaruhi orang, karena dia nggak ada konflik of interest. Nah, baru mohon maaf Pak, karena tadi kan Bapak nyinggung IPK nih Pak. Ya. IPK kita tahu Pak, tahun 2002 ini. Ya, 4 dari 38 ke 34. Nah, IPK yang sekarang kan berarti 34 ya Pak ya? Iya, 34. Ya. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan KPK Pak sebenarnya? Ya, jadi ini kalau sistem yang sudah memang dirusak ya, dalam pikiran saya di awal tahun kemarin turun 4 ini sedikit saja. Pikiran saya tadinya turunnya 3. Ya, pikiran saya tadinya turunnya 3. Jauh Pak ya. Ternyata ini turunnya 4. Ya. Itu menunjukkan bahwa memang secara sistem kita belum bisa mampu menjaga apa yang disebut integritas bangsa Indonesia, karena dari 8 yang mereka masukkan kemarin itu World Economic Forum tidak dimasukkan. Jadi kalau dimasukkan itu jangan-jangan unsur pembaginya lebih banyak kan, jangan-jangan itu bukan 34 mungkin 30 berapa bisa jadi. Jadi apa yang terjadi, kenapa terjadi penurunan yang signifikan itu, ya saya tetap mengatakan bahwa itu dampak dari Undang-Undang KPK itu. Undang-Undang 19 2019 itu adalah membuat KPK menjadi seindependen, karena yang diukur kan persepsi, persepsi korupsi. Nah, persepsi itu datang kan dari perilaku pimpinan KPK, perilaku pegawai KPK, perilaku kepala negara, perilaku hakim, perilaku polisi, semua perilaku itu kan dikompilasi dari 8 lembaga itu sehingga muncul angka 34 itu. Jadi di situ banyak ukurannya, ekonomi, perizinan, terus kemudian hukum, penegakan hukum, dan terus sangat kompleks dari 8 institusi itu. Itu makanya saya katakan juga 8 atau 9 Pak? Kalau yang dulu 9. Oh, dulu sekarang jadi 8.
Dulu 9 lembaga, sekarang 8 lembaga. 8 lembaga ya. Nah, nanti bisa dilihat di websitenya TI. Karena tahun sebelumnya kan kita tahunya 9 lembaga yang di situ masuk World Economic Forum. Nah, itu kan sekarang tidak masuk di dalam. Jadi pembagiannya berarti berkurang. Iya, dibagi 8. Seharusnya bagi 9 kan. Tapi kalau orang bilang katanya cara baginya nggak begitu, saya juga nggak tahu cara baginya. Karena kalau menurut hitungan yang kemarin dibagi 8, itu sebenarnya dia 33,5. Itu kan 34 tadi. 34. Saya tanya nanti katanya cara hitungnya nggak begitu, ada cara hitungnya. Jadi nggak tahu, tapi kamu tanya cara hitungnya gimana. Siap. Angka yang sekarang itu dari 8 itu kalau dibagi 8 dari 8 institusi itu ada yang 57, ada yang 24 dan 24. Di rata-ratain itu keluarnya harusnya 33,5, tapi dia bilang 34. Ya. Jadi saya bilang itu apa dibilatin ke atas gitu. Berarti yang pasti turun Pak ya? Iya, 4. Tadi di bagian depan bahwa itu tercermin termasuk cara mereka menyelesaikan kasus-kasus pun, bahkan dia tuh sekarang jadi bagian dari masalah. Itu yang saya bilang tadi di bagian depan. Dugaan saya tadinya itu turun 3, tapi saya awal tahun kemarin sudah diskusi, pikiran saya turun 3, ternyata turunnya 4. Ya kan, jadi maksud saya adalah kenapa itu bisa menjadi sangat besar gitu disasternya, jatuhnya. Karena memang yang menilai kan walaupun orang berdebat ya. Emang bagaimana metode pengumpulannya? Ya itu dari aku dunia kok 180 negara, ya kan? Jadi valid gitu ya kan? Valid, ya. Jadi nggak usah berdebat kita bahwa memang kita terpuruk nilainya 34. Jadi unsur pembaginya jadi lebih kecil. Lebih kecil ya, sehingga nilainya jadi. Ya, makanya ada orang bilang saya nggak tahu kalau World Economic Forum masuk kemungkinan nilainya 31. Ada yang bilang begitu, saya nggak tahu. Lebih rendah lagi. Ya, gitu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Ya. Saud Situmorang. Ya, sehat selalu Bapak. Ya, sama-sama. Channel kita namanya Lamuloso. Lamuloso ini punya hashtag happy ending. Happy ending itu mudah berkarya. Ya. Tua bahagia, mati masuk surga. Wah, itu keren. Itu dia. Itu kalau dalam agama saya itu menghadirkan surga di bumi. Amin. Jangan dibalik. Ya, katanya korupsi kalau mau bersih di surga nggak bisa dibalik, Pak. Dibalik, ya kan? Dalam doa Bapak kami itu kamu menghadirkan surga di bumi, jangan dibalik. Jadi di bumi boleh kotor-kotor gitu kan? Gitu Pak ya. Kan ada seorang menteri ngomong kayak gitu. Itu udah nggak benar itu. Thank you berat Pak. Ya, sama-sama. Ya. Sehat selalu Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih sahabat Lamuloso. Ini perbincangan happy saya dengan Pak Saud Situmorang. Salam sehat, salam bahagia, salam happy ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lamuloso. Fafifa Happy Ending.